Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Saudara sekalian, kalau ada orang bertanya kepada saya, adakah orang sakti di dunia ini? Maka saya menjawab dengan tegas, di dunia ini tidak ada orang yang sakti. Sekali lagi, kalau ada orang bertanya kepada saya, adakah orang sakti di dunia ini? Maka dalam pandangan saya jawab dengan tegas, di dunia ini tidak ada orang sakti. Kalau orang kuat itu banyak. Ada orang kuat mengangkat benda berat. Mereka lah yang bergerak dalam dunia olahraga angkat besi. Kuat mengangkat sampai berkuintal-kuintal. Ada orang kuat lari atletik. Ada orang kuat yang memukul, kuat nendang. Mereka yang bergerak dalam dunia olahraga bela diri. Tetapi kalau bicara sakti, maka saya katakan tidak ada orang sakti. Apa sih artinya orang sakti? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana, saksi artinya adalah mampu atau kuasa berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam. Jadi mampu atau berkuasa melakukan sesuatu yang melampaui kodrat alam, melakukan hal-hal yang supranatural, melampaui hal yang natural. Itulah yang namanya sakti. Nah, adakah orang sakti seperti ini? Nah, kita akan melihat kebenaran bahwa sebenarnya tidak ada orang sakti. Kalaupun ada orang yang nampak sakti, sebenarnya yang sakti bukan orangnya, tetapi yang sakti adalah backingnya. Jadi ada roh, ada pribadi di belakang orang itu yang memang sakti. Tapi pada dasarnya yang namanya orang, yang namanya manusia itu tidak ada yang sakti. Yang sakti adalah backingnya. Dan kalau bicara backing itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan sendiri. Dialah Tuhan yang bukan saja berkuasa, dialah maha kuasa. Dia adalah backing, saudara. Yang kedua adalah iblis atau setan. Setan juga punya kuasa. Setan juga bisa melakukan hal yang supranatural. Tetapi ingat, kalau setan melakukan hal yang supranatural, melampaui hal yang natural, ya, itu adalah pemberian daripada Tuhan sendiri. Dalam Alkitab saya yang namanya setan, roh jahat, iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan malaikat dengan segala kemampuan, dengan diberi kekuasaan, dengan diberi kuasa macam-macam. Tapi malaikat ini memberontak sama Tuhan, bahkan ingin menyamai Tuhan. Nah, ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka jadilah iblis, jadilah setan, jadilah roh-roh jahat. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka diusir dari surga. Dan mereka akhirnya pergi kemana-mana. Dan kita akan lanjutkan kisahnya. Kemudian setelah mereka diusir dari surga, di sanalah Tuhan mulai mencipta yang namanya manusia. Tuhan ciptakan manusia, tempatkan di taman yang namanya Taman Eden. Tuhan beri kuasa kepada manusia untuk menguasai darat, laut, air. Dan pada saat itulah iblis melihat. Melihat apa? Melihat manusia dan mendekati manusia. Menggoda manusia. Dan akhirnya menjatuhkan manusia, Adam dan Hawa menjadi berdosa. Adam dan Hawa yang diberi kuasa atas dunia pada saat itu menyerah kepada iblis. Adam dan Hawa yang diberi kuasa untuk menguasai udara, air, laut, menyerah kepada iblis. Maka pada saat itulah kuasa atas dunia ini beralih kepada setan. Jadi yang memberikan kuasa itu karena Adam lebih mengikuti iblis, Hawa lebih mengikuti iblis. Maka kuasa dunia ini pada saat itulah berada dalam genggaman iblis.
Kemudian saudara sekalian, nah iblis itu menguasai dunia ini karena memang ingin menyamai Tuhan. Mulai saat itulah iblis terus bekerja bagaimana dia memusuhi Tuhan. Dan akhirnya apa yang dilakukan iblis? Dia memperalat manusia. Dia memakai manusia untuk apa? Untuk memusuhi Tuhan. Dan juga untuk apa? Ya untuk bersekutu dengan dirinya. Setelah iblis tahu jatuh dalam dosa. Iblis punya masa depan yang pasti, yaitu di neraka. Maka iblis cari manusia dengan memberikan apa? Dengan memberikan yang namanya dalam tanda petik tadi, kuasa, kekuatan, kesaktian, harta, tahta. Dengan tujuan apa? Ya tadi, untuk melawan Tuhan. Dan juga untuk menemani bersama-sama masuk dalam neraka. Tuhan, iblis memberikan itu. Makanya ada orang yang nampak sakti, orang bisa kaya luar biasa, ya. Iblis bisa memberikan itu. Tapi di sisi lain, Tuhan juga terus bekerja. Iblis memakai manusia untuk melawan Tuhan, Tuhan juga memakai manusia untuk melawan iblis. Jadi di belakang manusia ini ada dua backing. Kalau backingnya Tuhan, dialah kuasa terang, kuasa yang kudus, kuasa yang benar. Orang menyebutnya sebagai black white, sebagai ilmu putih. Ya. Ilmu putih, white magic. Kalau backingnya adalah iblis, orang menyebutnya sebagai black magic. Dan orang yang bergerak dalam dunia ini, ya memang punya, dalam tanda petik tadi, punya kuasa, bisa melakukan hal-hal yang melampaui hal yang alamiah, melampaui hal yang natural. Tapi sebenarnya yang sakti bukan orang itu, melainkan backingnya, yaitu iblis, setan yang bersama dengan orang itu. Ingat bahwa iblis itu punya semacam pemerintahan, punya struktur pemerintahan, mulai dari tingkat yang tinggi sampai dengan tingkat yang rendah. Manusia, dengan siapa dia bersekutu? Kalau dia bersekutu dengan roh jahat tingkat rendah, ya kuasanya rendah. Kalau dia bersekutu dengan roh jahat yang tingkat tinggi, dia punya kuasa yang lebih tinggi. Orang akan mengatakan dia lebih sakti. Tapi bagaimana dengan orang yang tadi backingnya Tuhan? Nah, orang yang di backinging sama Tuhan, saudara sekalian, saya akan bawa untuk melihat Alkitab. Di dalam kitab Keluaran, ya, Keluaran itu kitab yang kedua di dalam Alkitab, ada Kejadian, Keluaran. Di sana dikisahkan bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang berada dalam genggaman Mesir, dan bangsa Israel itu mau dikeluarkan dari Mesir. Tapi Fir'aun itu tidak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Pada saat itulah Fir'aun mengundang ahli ilmu, mengundang ahli-ahli sihir. Sebaliknya, Tuhan memakai Harun, memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan memakai Musa, jadikan Musa sebagai nabi, sebagai Harun sebagai juru bicaranya. Maka pada saat itulah pertama kali kita diperlihatkan peperangan antara apa? Ilmu Tuhan dengan ilmu setan. Kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Pada saat itu si Fir'aun menyuruh para ahli sihir tadi mempraktekkan sihirnya. Ketika disuruh mempraktekkan sihirnya, para ahli sihir menggunakan yang namanya mantra. Ketika mantra dibacakan, lalu yang namanya tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Pada saat itulah Tuhan berbisik kepada Harun, berbisik kepada Musa, lempar tongkatmu. Ketika tongkat Harun dilempar, juga jadi ular. Terjadilah yang namanya mujizat. Ada hal supranatural. Lalu terjadi peperangan di situ. Ular sama ular.
ular yang berasal dari Tuhan, ular yang berasal dari iblis. Dan di sanalah akhirnya apa yang terjadi? Ular yang dari Tuhan memakan ular yang dari iblis. Kuasa kegelapan dikalahkan. Musa dan Harun itu bukan sakti. Tongkatnya juga nggak sakti. Yang sakti adalah Tuhan. Musa dan Harun itu hidupnya hanya menuruti perintah Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka terjadilah yang namanya mujizat. Mereka nggak baca mantra. Mereka hanya ikut aja apa yang Tuhan suruh. Lempar tongkat, lempar. Maka jadilah mujizat. Tongkat menjadi ular. Tapi ilmu sihir dilakukan dengan mantra. Tapi kita melihat kuasa Tuhan lebih unggul daripada kuasa setan. Dan setan tidak terus diam, dia terus bekerja. Kalau ada orang sakti, ingat saudara, jadi ada di belakangnya ada backingnya. Jadi kalau ditanya adakah orang sakti, tidak ada. Yang sakti siapa? Backingnya. Ingat bahwa di dalam diri manusia, ya, dalam diri manusia itu ada roh. Roh itu bisa menjadi tempat roh Allah tinggal, bisa juga menjadi tempat roh iblis. Dan manusia menjadi rebutan antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Dan kita dihadapkan dengan pilihan ini. Manusia bisa memilih dengan kuasa iblis dan dia dapat kesaktian, mungkin juga dapat kekayaan, tapi dia punya tugas apa? Melawan Tuhan. Masa depannya ya bersama dengan iblis di neraka. Sebaliknya orang yang ikut Tuhan, Tuhan akan menjadi backing, tapi dia juga punya tugas dan tanggung jawab apa? Melawan kuasa setan. Mengajak orang-orang yang dikuasai setan untuk pada bertobat, kembali mengikut Tuhan. Supaya apa? Supaya akhir hidupnya juga kembali kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya adakah orang sakti? Tidak ada. Yang sakti adalah backingnya. Kalau backingnya kuasa kegelapan, iblis, itulah para ahli-ahli sihir. Backingnya Tuhan, itulah para nabi, para rasul, para hamba Tuhan. Dan setiap kita juga bisa menjadi hamba Tuhan ketika Tuhan yang menjadi backing kita. Jangan sampai kita menjadi hamba iblis. Memang iblis menawarkan berbagai macam hal, tapi ingat, masa depannya juga bersama dengan iblis. Tapi marilah setiap kita boleh mendapatkan backing Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, maka backing Tuhan pun akan semakin kita rasakan. Tuhan memberkati.